June 15th, 1944. Halo Bro Bre, kembali lagi bersama gue ABC Movie. Kali ini kita akan ngebahas film yang berjudul Oba The Last Samurai. Film ini dirilis pada tahun 2011 ya Bro Bre, dan diproduksi di Jepang. Film yang berdasarkan kisah nyata ini dialami Kapten Sakai Oba bersama penyintas lainnya. Bertahan hidup di hutan Pulau Saipan selama 512 hari pada akhir Perang Dunia Kedua. Oke, sebelum kita ke alur ceritanya Bro Bre, jangan lupa tombol merahnya itu dirubah menjadi warna abu-abu dulu ya Bro Bre. Thank you Bro Bre, terima kasih banyak ya. Tanpa berbasa-basi panjang kali lebar kali tinggi sama dengan luas, kita langsung aja ke alur ceritanya ya Bro Bre. Let's go! Yeah! 15 Juni 1944, militer Amerika menduduki Pulau Saipan dan Mariana Utara. Di bawah kekuasaan Jepang, Saipan ditinggali lebih dari 20.000 penduduk dan merupakan garis pertahanan terakhir Jepang di kawasan Pasifik. Pulau ini juga dijaga oleh 30.000 tentara Kekaisaran Jepang. Lalu saat pasukan Amerika menyerbu Saipan dengan 70.000 tentara dan senjata-senjata perang canggihnya, pertahanan Jepang pun bertekuk lutut. Dalam pertempuran itu, hampir seluruh prajurit Jepang tewas. Sementara sebagian kecil yang selamat lari bersembunyi di Gunung Tapocau. Selama penyerangan yang dilakukan oleh pasukan Amerika, Angkatan Laut Kekaisaran Jepang mengalami kekalahan total di perairan Mariana. Sedangkan para prajurit Angkatan Darat yang berada di Pulau Saipan tidak mengetahui kabar tersebut. Sehingga saat Kekaisaran Jepang memutuskan meninggalkan pertahanannya di Saipan, para prajurit yang masih berada di situ tetap melanjutkan perlawanan mereka. Setelah berakhirnya pertempuran, warga sipil yang kebanyakan orang Jepang dikumpulkan di kem-kem tawanan di bawah pengawasan ketat prajurit Amerika. Sementara itu di Gunung Tapocau, pasukan Jepang yang selamat menyusun rencana untuk melancarkan serangan terakhir mereka di Matanza, tanpa mengetahui bahwa Kekaisaran Jepang telah menarik mundur pertahanan mereka. Kapten Sakai Oba memberitahu, hanya prajurit yang sehat saja yang diizinkan untuk ikut berperang. Lalu seorang prajurit yang masih terluka memilih mengakhiri hidupnya daripada tetap di persembunyian dan akhirnya ditangkap oleh musuh. Di markas tentara Amerika, Kolonel Pollard meminta bantuan Kapten Lewis untuk memahami sikap prajurit Jepang yang suka bunuh diri. Lewis ini bisa berbahasa Jepang karena pernah 2 tahun tinggal di Jepang. Menurut Lewis, tindakan prajurit Jepang itu dikarenakan kesetiaan mereka pada Kaisar Jepang. Sehingga daripada jadi tawanan dan dipaksa membantu musuh, mereka lebih memilih bunuh diri. Perburuan tentara Jepang oleh tentara Amerika mulai dilakukan dari kaki gunung Tapocau. Kita diperlihatkan sebuah keluarga sedang bersembunyi di dalam goa. Dan saat tentara Amerika menemukan persembunyian itu, mereka membunuh semua prajurit Jepang dan mengebom goa itu dengan granat. Lalu seorang wanita yang selamat bernama Aono berniat membunuh tentara Amerika yang mulai menjauh. Namun senjatanya ternyata nggak ada pelurunya. Setelahnya Aono kembali ke dalam gua dan menangisi kematian keluarganya. Sementara itu di tempat Kapten Oba, pemimpinnya masih berharap bantuan dari Angkatan Laut Jepang akan segera datang agar mereka dapat melakukan serangan balasan secepatnya. Selain itu, di sana juga sedang diadakan acara bunuh diri massal bagi prajurit yang sudah lanjut usia. Setelah Jenderal Saito membacakan sumpah setia kepada Kaisar Jepang,
Dia dan keempat komandannya menikam perutnya masing-masing dengan samurai. 7 Juli 1944, tentara Jepang yang tersisa bersiaga di dekat pantai barat Pulau Saipan untuk melakukan serangan terakhir. Pasukan Amerika tidak menyadari pergerakan Jepang, sehingga saat pergantian shift jaga pagi, mereka menjadi bulan-bulanan pasukan Jepang. Dari dalam lubang, pasukan Amerika berusaha bertahan dari serangan berani mati tentara Jepang. Kemudian seorang tentara Amerika memberitahu markas pusat untuk mengirimkan bantuan. Kita diperlihatkan pasukan Jepang terus merangsek ke depan dengan samurai dan senapannya. Sementara pasukan Amerika bertahan dengan memanfaatkan senjata canggih mereka. Hingga akhirnya pasukan Jepang kembali mengalami kekalahan. Setelah pertempuran itu yang dikenal sebagai serangan Banzai, lebih dari 4.000 pasukan Jepang tewas. Dan hampir 2.000 nyawa pasukan Amerika melayang hanya dalam waktu 2 jam saja. 2 hari kemudian, komandan pasukan Amerika menyatakan kemenangan total di Pulau Saipan. Sementara itu di hamparan mayat-mayat ternyata masih ada prajurit Jepang yang selamat. Dia adalah Kapten Oba. Saat pasukan Amerika menyisir tempatnya, dia pura-pura sudah mati. Dan tak lama beberapa prajurit gerilyawan Jepang pimpinan Horiuchi menemukannya. Di markas pasukan Amerika, Kolonel Pollard bersama dengan Kapten Lewis dan Sersan Trouble merencanakan misi bersih-bersih prajurit Jepang yang sudah terdesak di Gunung Tapocau. Tapi Lewis mengajukan diri untuk mencoba bernegosiasi dengan prajurit Jepang yang tersisa agar mereka mau menyerah. Di tempat lain, Oba dan prajuritnya melintasi sebuah desa yang sudah hancur. Dan di sebuah rumah dia menemukan seorang bayi yang masih hidup. Karena tak mungkin membawanya, dia pun membuat tanda di rumah itu bahwa masih ada orang yang selamat. Dan saat rombongan Kapten Lewis menyisir desa itu, dia pun memahami tanda yang dibuat Oba dan menyelamatkan si bayi. Singkat cerita, Oba sudah sampai di dalam hutan. Dia kembali bertemu dengan beberapa bawahannya yang juga selamat dari pertempuran, yaitu Bito dan Toshio. Lalu mereka membuat jebakan di jalan menuju gunung karena tahu tentara Amerika akan mengejar mereka. Dan tak lama pasukan Amerika memakan umpannya. Sehingga mereka terjebak di tempat terbuka sebelum ditembaki oleh kelompoknya Oba. Baku tembak pun terjadi sampai datangnya kabut memaksa Oba untuk mundur. Setelah itu Oba masuk ke hutan yang lebih dalam. Dan di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang warga bernama Kazuo. Yang akhirnya membawanya ke persembunyian warga yang selamat. Termasuk Aono yang merupakan seorang perawat. Sekitar 200 warga menetap di kamp persembunyian itu. Di situ juga terdapat beberapa prajurit yang dipimpin oleh Letnan Kinbara dan Nagata. Oba pun menjadikan kamp itu sebagai salah satu markas militernya. Namun saat dia dan pasukannya melakukan patroli, sebuah pesawat pengebom Amerika menemukan persembunyian itu dan mengebomnya. Akibatnya markas itu hancur dan memakan banyak korban. Aono menyalahkan Oba atas tragedi ini. Singkat cerita, setelah evakuasi selesai, kini tersisa 100 prajurit dan 86 warga sipil. Mereka akan dipimpin oleh Oba dan mendirikan markas baru di beberapa titik. Dari tengah hutan, ngarai, sampai goa.
Setelah camp selesai dibangun, mereka pun kembali mengatur rencana untuk bergerilya. Kita diperlihatkan Horiuchi sedang mengajari Aono cara menembak sebelum dipergoki oleh Toshio dan Oba. Tiba-tiba Aono pun menarik pelatuknya dan membuat tembakannya hampir mengenai mereka. Suatu hari, Kinbara yang sedang berpatroli memergoki tentara Amerika yang sedang mengintai. Dia melapor ke Oba dan diputuskan untuk segera pindah ke markas yang lain. Keesokannya, pasukan Lewis mendatangi markas di tengah hutan yang sudah kosong. Seorang prajurit menemukan kolam air, namun saat hendak mengisi botol minumnya, sebuah ledakan menghantamnya. Akibatnya banyak prajurit yang harus mendapat perawatan. Keesokannya Kolonel Pollard mengumpulkan para bawahannya untuk mulai berburu. Dia baru saja ditegur militer pusat karena setelah 4 bulan kemenangan Amerika diumumkan, masih saja ada perlawanan dari Jepang. Di situ mereka juga mengakui kecerdikan Oba dalam bergerilya dan menjulukinya Rubah atau QB. Ribuan tentara Amerika ditempatkan melintasi lebar gunung. Mereka pun memisahkan diri sekitar 2 meter dari yang lainnya dan berburu dari selatan ke utara. Aksi tentara Amerika itu diketahui oleh pasukannya Oba. Mereka pun menyembunyikan warga sipil di gua-gua sepanjang tebing sisi timur Gunung Tapocau. Karena di sana banyak pohon besar yang menyamarkannya. Namun saat proses evakuasi, beberapa lansia tidak mampu menaikinya dan memilih tetap di camp. Kita diperlihatkan para pasukan Amerika melintasi sepanjang tebing. Tanpa mengetahui di atas mereka para prajurit dan warga Jepang sedang bersembunyi. Di saat mereka sedang beristirahat, tiba-tiba pasukan gerilyawan Horiuchi menyergap dan menembaki mereka. Baku tembak pun tak terelakkan. Namun karena banyaknya prajurit Amerika, kelompoknya Horiuchi pun banyak yang tewas dan memaksanya untuk mundur. Perburuan itu bisa dikatakan gagal karena tentara Amerika hanya bisa menangkap 5 warga sipil dan membunuh 3 tentara Jepang. Sementara dari pihak Amerika, mereka kehilangan 11 prajurit. Pollard pun marah-marah kepada Lewis dan pasukannya. Setelah itu, Lewis mendatangi salah satu warga yang tertangkap. Darinya, Lewis mengetahui bahwa nama si rubah QB adalah Oba. Dan keesokannya ada pergantian kepemimpinan di pasukan Amerika. Kolonel Pollard akan dipulangkan ke Amerika. Dan sebelum pergi, Lewis memberitahunya tentang Oba. Dan tak lama penggantinya yang bernama Kolonel Wessinger datang ke markas. Wessinger ini lebih kalem dari Pollard. Dia juga menyetujui rencananya Lewis untuk menggunakan cara pendekatan dalam melawan pasukannya Oba. Singkat cerita, kita diperlihatkan sebuah pesawat Amerika menyebarkan selebaran yang dibuat oleh Lewis. Di mana isinya ajakan untuk mengakhiri perang dan gambar sebuah kota di Jepang yang telah rata dengan tanah. Untuk memastikan gambar di selebaran, Oba pun pergi ke kamp tahanan Amerika. Di sana dia diberitahu oleh Motoki bahwa pesawat pengebom Amerika setiap hari menyerang kepulauan Jepang. Setelah itu dia didatangi oleh seseorang yang bernama Baba, yang ternyata kedua anaknya berada di rombongannya Oba. Dia juga berkesempatan untuk melihat bayi yang pernah dia selamatkan. Tepat sebelum tentara Amerika memergokinya, dia pun kabur dari sana. Di luar pagar, dia menyaksikan pesawat pengebom Amerika yang baru saja lepas landas menuju kepulauan Jepang. Lalu di ruangannya Kolonel Wessinger, Baba mengajukan diri untuk naik ke gunung dan membujuk pasukannya Oba untuk menyerah.
Singkat cerita, Baba telah sampai di markasnya Oba. Begitu dia mengutarakan maksud dan tujuannya, para prajurit pun merundungnya. Dia juga dicap pengkhianat oleh Horiuchi dan diusir dari sana. Karena Aono sudah kehabisan obat-obatan, dia pun pergi ke kamp tawanan ditemani Horiuchi untuk mencuri obat-obatan. Tadi sengaja Horiuchi memergoki Motoki yang sedang bersama tentara Amerika. Motoki menyerahkan sebuah tas berisi makanan kepada Oba yang berada di luar pagar. Dan tiba-tiba Horiuchi menembaki para tentara Amerika hingga terjadilah baku tembak di luar camp. Kita diperlihatkan Horiuchi berhasil menembak beberapa tentara. Namun pasukan bantuan Amerika yang tiba membuatnya harus tewas. Sementara itu, pasukan Oba yang menyaksikannya dari luar pagar juga ikut membantu menyerang pasukan Amerika. Begitu juga dengan Aono yang langsung mengambil senjata dan menembaki sebelum bisa dilumpuhkan. Pasukan Oba yang kalah jumlah memilih untuk mundur. Setelah kejadian malam itu dan tidak adanya obat-obatan serta menipisnya bahan makanan, Kapten Oba memutuskan untuk mengirimkan para warga sipil ke kamp tawanan Amerika. Para warga pun akhirnya turun gunung dengan dipimpin Kazuo yang membawa bendera putih. Sementara itu, Aono yang masih selamat sedang dirawat di kamp tawanan. Di sana dia melihat perlakuan Amerika tidak sekeji yang dia bayangkan selama ini. Singkat cerita, Jepang telah menyerah tanpa syarat dalam Perang Dunia Kedua. Kaisar Hirohito sendiri yang mengumumkannya, termasuk di kamp tawanan Pulau Saipan, dan meminta seluruh pasukan serta pengikutnya untuk menyerah. Emperor Hirohito's announcement of Japan's unconditional surrender was... Di markas Oba, dia juga sudah melihat selebaran kekalahan Jepang. Namun Toshio masih belum percaya dan menganggapnya sebagai propaganda Amerika. Tak lama, Nagata yang baru mengintai kamp tawanan kembali dengan kabar tentang kebenaran kekalahan Jepang yang membuat pasukan Oba tertunduk lemas. Namun begitu, Oba dan pasukannya masih mau belum turun gunung. Sekitar 3 bulan pasca kekalahan Jepang, pasukan Oba dilanda kelaparan. Hingga salah satu prajuritnya hampir memutuskan untuk bunuh diri. Oba yang menyaksikan hal itu bergetar tak berdaya. Sementara itu di markas Amerika, Wessinger mendapat kabar bahwa Oba ingin bertemu dengan perwakilan Amerika. Dan dia pun mengutus Kapten Lewis. Akhirnya dengan ditemani Motoki, Lewis bertemu dengan Oba. Dalam pembicaraan itu, Oba menginginkan hierarki atasannya yang memerintahkan mereka untuk menyerah. Karena dalam ketentaraan Jepang, perintah atasan adalah mutlak. Tiba-tiba Motoki ditembak oleh Toshio yang membuntuti Oba. Toshio juga menganggap Oba sebagai pengkhianat. Singkat cerita, keinginan Oba dikabulkan dengan dikirimnya surat perintah untuk menyerah dari markas besar kekaisaran atas nama Jenderal Mayor Omahachi Ano. Di hadapan semua pasukannya, Kinbara membacakan surat itu yang menyuruh mereka untuk menyerahkan senjata kepada Kolonel Hawkward G. Kurges. Setelah itu, Oba menyatakan kebanggaan dan kehormatannya telah berjuang dengan mereka dan tidak perlu merasa malu untuk menyerah dan meminta mereka untuk hidup dengan baik di masa depan. Akhirnya tanggal 1 Desember 1945, pasukan Oba bersiap untuk turun gunung. Mereka melakukan penghormatan terakhir untuk rekan-rekan yang telah gugur. Toshio ikut memberi penghormatan dari balik pepohonan sebelum dia kembali ke dalam hutan. Sambil menyanyikan lagu kebangsaan infanteri Jepang, pasukannya Oba menuruni gunung menuju markas Amerika. Sementara itu di markas militer Amerika, mereka sudah bersiap menerima kedatangan pasukan Oba.
prosesi menyerahnya pasukan Oba pun dimulai. Hingga akhirnya Oba secara resmi memberikan pedang samurainya kepada Kolonel Hawkward Gikurgis yang menandakan dia dan pasukannya telah menyerah. Setelah itu Oba dan pasukannya dikirim ke kamp tawanan. Di dalam perjalanan, Lewis mengutarakan kekagumannya pada kepemimpinan Oba terhadap prajurit dan warga sipil. Kemudian di kamp tawanan, Oba pun kembali bertemu dengan Aono dan bayi yang dulu dia selamatkan. Tamat. Gimana menurut kalian tentang film ini, Bro Bre? Menegangkan dan melemaskan ora? Bro Bre, itu tombol merah udah jadi abu-abu belum? Terima kasih sudah mau menonton video ini, Bro Bre. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, Bro Bre.